Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi Angkatan 1 Kelompok 2 akan menceritakan penerapan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja kami. Anggota kami terdiri dari 1. Adi Erwin Alfiansyah, 2. Ahmad Sofian Taufik, 3. Kuni Minahul Fikriyah, yang keempat Dr. Ranis Sarafika, yang kelima Sofia Tunisa. Saya adalah dokter spesialis anestesi yang bertugas di RSUD Kabupaten Bekasi. Adapun nilai-nilai berakhlak yang saya temukan di instansi saya, yang pertama berorientasi pelayanan dengan bentuk aplikasi saat pandemi COVID-19 meningkat. RSUD kemudian meningkatkan tambahan tempat tidur perawatan sebanyak 317 yang mencakup ruang perawatan biasa dan ruang ICU. Kedua, akuntabel. Dengan bentuk aplikasi, setiap tindakan medis atau obat-obatan yang diberikan untuk pasien di rumah sakit sudah dengan persetujuan pasien atau keluarga pasien terlebih dahulu dan dilakukan berdasarkan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Selanjutnya, audit terkait kematian ibu dan anak rutin dilaksanakan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Yang ketiga, kompeten. Dengan bentuk aplikasi, secara berkala, dokter-dokter yang tergabung dalam komite medik mengadakan morning meeting untuk membahas kasus pasien atau mengadakan seminar kesehatan untuk menambah ilmu pengetahuan setiap tenaga kesehatan. Yang keempat, harmonis. Dengan bentuk aplikasi, setiap tenaga kesehatan tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakangnya atau mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Selanjutnya, dokter dan perawat mendengarkan setiap keluhan pasien dengan empati. Yang kelima adalah loyal. Dengan bentuk aplikasi, setiap tenaga medis menjaga kerahasiaan kondisi medis, pengobatan, dan tindakan diagnosis dan terapi pada pasien. Yang keenam, adaptif. Dengan bentuk aplikasi, absensi pegawai dilakukan melalui aplikasi BIS. Saya akan menceritakan praktek nilai-nilai berakhlak di tempat kerja saya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bentuk pengaplikasiannya, jam pelayanan di Puskesmas Muara Gembong tepat waktu. Kemudian, siap siaga terhadap emergensi di masyarakat. Nilai yang kedua, akuntabel. Bentuk pengaplikasiannya, pelaporan dan penggunaan uang BLUD dan BOK secara efektif untuk menunjang capaian kinerja puskesmas, serta tidak memanfaatkan jabatan sebagai ASN di puskesmas untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nilai yang ketiga, bentuk berupa kompeten. Nilai prakteknya, sumber daya manusia kesehatan telah tersertifikasi kompetensi dengan adanya surat izin praktek melalui ujian kompetensi, serta adanya pelatihan untuk ASN guna meningkatkan jabatannya. Nilai yang keempat, harmonis. Bentuk pengaplikasiannya, menghargai selalu perbedaan budaya maupun perbedaan keyakinan antar pegawai untuk tetap menjaga keharmonisan lingkungan kerja sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Kemudian nilai yang kelima yaitu loyal. Bentuk pengaplikasiannya, setiap tenaga medis menjaga kerahasiaan data pasien, kemudian saling menghargai dan mengingatkan ketika salah satu atau pimpinan berbuat kekeliruan sehingga nama baik kredibilitas pegawai maupun instansi tetap terjaga. Kemudian nilai yang keenam yaitu adaptif. Bentuk pengaplikasiannya, bisa menerima hal baru baik pembaruan teknologi atau penunjang kinerja maupun peraturan baru yang ditetapkan pemerintah. Kemudian nilai yang ketujuh, kolaboratif. Bentuk pengaplikasiannya, melaksanakan lokakarya mini bulanan untuk mengevaluasi kinerja bulan lalu dan merencanakan kegiatan bulan berikutnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai dengan maksimal melalui kerjasama lintas program.
Salah satu contoh nilai berorientasi pelayanan di puskesmas kami ialah keramahan dalam memberikan pelayanan, mengaplikasikan senyum, sapa, salam kepada pasien dan juga kepada para pegawai. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, contohnya dengan pelaporan kegiatan asas secara berkala kepala dinas kesehatan. Kemudian kompeten, contohnya itu pegawai diberi kesempatan untuk melanjutkan studi. Harmonis, dengan diadakannya acara makan bersama setiap bulannya dan juga salah satunya kemarin yang baru saja diadakan yaitu munggahan untuk mempererat kekeluargaan. Lalu adanya grup WhatsApp yang semakin mempererat kekeluargaan. Nilai selanjutnya itu loyal. Salah satu contohnya dengan menjaga kerahasiaan data pasien. Adaptif, dengan pelayanan menggunakan sistem elektronik. Serta kolaboratif, diadakannya lokakarya lintas sektor yang melibatkan pemangku-pemangku daerah seperti camat, kepolisian untuk berkolaborasi. Contoh kolaboratif lain yaitu ketika adanya persiapan akreditasi, pembagian tugas dilakukan bersama-sama, tidak membeda-bedakan profesi. Reseping berakhlakologi di RSUD Cabang Bungin antara lain: 1. Berorientasi pada pelayanan, yaitu melayani dengan ramah seluruh pengunjung atau pasien yang akan berobat. Yang kedua yaitu akuntabel, melakukan apel pagi sebelum memulai kegiatan, mengisi absensi secara tepat waktu, melakukan tugas yang diberikan pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga kompeten, dilihat dari sumber daya manusia sebagai tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi ditunjukkan dengan memiliki surat izin praktek. Tenaga kesehatan di rumah sakit juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang keempat itu harmonis, menghargai perbedaan budaya dan keyakinan, tidak memandang suku, ras, dan dalam berbagai pelayanan, saling membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan tanpa memandang jabatan. Loyal, menjaga kerahasiaan data riwayat pasien yang terdapat pada rekam medis. Adaptif, dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan seperti menggunakan aplikasi digital untuk menunjang pelayanan. Kolaboratif, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, tercermin dari pelayanan pasien yang melibatkan lebih dari satu tenaga kesehatan. Saya bekerja di Puskesmas Telaga Murni sebagai tenaga pereka medis yang akan menerangkan nilai-nilai berakhlak di tempat saya bekerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu dalam hal penyampaian media informasi kepada pasien lengkap dan akurat. Yang kedua, akuntabel, yaitu petugas pelayanan yang bertugas di bagian laporan dapat mempertanggungjawabkan laporannya, bisa berbentuk jumlah ketersediaan berkas formulir dan lain-lain. Ketiga, kompeten, yaitu secara aktif menyelesaikan sebuah masalah tanpa harus diperintah. Keempat, harmonis, yaitu terjadinya komunikasi yang baik antara pegawai dengan pasien, terjadinya keadaan harmonis yang membuat keadaan bisa dikondisikan tidak gaduh. Kelima, loyal, setiap instruksi dari pimpinan tentang peran jabatan di reka medis selalu dilaksanakan sesuai aturan dasar ASN. Keenam, adaptif, yaitu mampu menyesuaikan keadaan jika dalam kondisi tertentu. Di antaranya berubahnya informasi kesehatan mendadak, misalnya informasi mengenai vaksin. Ketujuh, kolaboratif, yaitu terlaksananya vaksinasi dengan baik, dibantu oleh lembaga kepolisian dan TNI sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Dari berbagai cerita dan deskripsi di atas oleh kelompok kami, kita sepakat untuk pengaplikasian nilai berakhlak yang paling baik adalah di RSUD Kabupaten Bekasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.